Sebenarnya ada satu pengalaman yang sampai sekarang sebenarnya masih sulit saya jelaskan dengan masuk akal. Bukan karena kejadiannya begitu besar, bukan juga karena sesuatu yang luar biasa atau mengerikan. Justru masalahnya adalah semakin saya mencoba menjelaskan kejadian itu, semakin saya sendiri bingung harus mulai dari mana. Yang jelas, semuanya bermula pada suatu waktu ketika saya sedang berada dalam keadaan yang menurut saya biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada kejadian yang membuat saya berpikir bahwa beberapa saat kemudian saya akan mengalami sesuatu yang cukup membingungkan. Awalnya saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu itu terasa dekat, sangat dekat malah. Tapi saya tidak langsung tahu itu apa. Saya mencoba memperhatikan keadaan sekitar. Saya lihat ke depan, tidak ada apa-apa. Saya lihat ke samping, juga tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Saya kemudian berpikir, mungkin hanya perasaan saya. Namanya juga manusia. Kadang-kadang kita memang bisa merasakan sesuatu tanpa tahu sumbernya dari mana. Tapi semakin saya diam, semakin saya merasa bahwa memang ada sesuatu di sekitar saya. Akhirnya saya mulai berpikir macam-macam. Apa mungkin ada sesuatu yang bergerak? Apa mungkin saya tidak sadar kalau ada benda di dekat saya? Atau jangan-jangan saya sedang mengalami sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi karena saya terlalu fokus, akhirnya terlihat seperti sesuatu yang rumit. Saya mencoba mencari jawabannya. Saya perhatikan lagi, pelan-pelan. Saya mencoba memahami bentuknya, gerakannya, dan dari mana asalnya. Yang membuat saya semakin bingung adalah benda atau sesuatu itu seperti mengikuti saya. Saya bergerak, dia ikut bergerak. Saya berhenti, dia juga berhenti. Saya mencoba mengubah posisi, dia ikut berubah posisi. Di situ saya mulai merasa bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan. Sepertinya ada hubungan antara saya dan sesuatu yang sedang saya perhatikan itu. Tapi hubungan seperti apa ya sebenarnya? Itu yang saya belum tahu. Sempat saya berpikir mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu tanpa saya sadari. Saya mulai curiga. Saya lihat lagi, tidak ada orang. Saya pikir mungkin ada benda tertentu yang posisinya kebetulan mengikuti gerakan saya. Saya periksa lagi, masih belum menemukan jawabannya. Akhirnya saya mulai merasa sedikit kesal. Karena bagaimana mungkin saya sudah melihat sesuatu dengan begitu jelas, tapi saya sendiri tidak bisa menjelaskan sebenarnya itu apa. Saya kemudian mencoba memperhatikan lebih dekat, dan disitulah semuanya mulai terasa semakin aneh. Saya melihat bentuknya, saya mengikuti gerakannya. Saya mencoba memahami kenapa benda itu bisa bergerak seperti itu. Semakin diperhatikan, semakin familiar rasanya. Tapi tetap saja saya belum menyadari. Saya bahkan sempat berpikir, ini sebenarnya apa? Saya diam beberapa saat, kemudian saya melihat lagi, lebih teliti. Saya perhatikan dari ujung sampai ke ujung. Saya coba menghubungkan apa yang saya lihat dengan apa yang saya rasakan. Dan perlahan-lahan semuanya mulai masuk akal. Ternyata selama ini jawabannya
memang ada di depan saya. Bahkan bukan di depan saya. Jawabannya ada pada saya sendiri. Saya akhirnya diam. Lalu saya berpikir, sebentar. Saya lihat lagi. Saya gerakkan sedikit dan benda itu ikut bergerak. Dan barulah saya sadar. Oh, ternyata ini tangan saya. Saya tidak tahu harus tertawa atau merasa heran. Selama tadi saya sudah berpikir kemana-mana, mencari kemungkinan yang macam-macam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lah, ujung-ujungnya jawabannya sesederhana itu. Tangan saya sendiri. Dan yang paling lucu adalah saya sebenarnya sudah membawa tangan itu sejak awal. Jadi kalau dipikir-pikir, dari tadi saya bukan sedang mencari sesuatu yang hilang. Saya hanya sedang mencari sesuatu yang ternyata memang tidak pernah pergi kemana-mana. Itulah pengalaman saya. Sebuah pengalaman yang awalnya terasa misterius, berkembang menjadi penuh pertanyaan, membuat saya curiga kemana-mana, dan akhirnya memberikan kesimpulan yang sangat sederhana. Oh, ternyata tangan saya